pagi. Pagi, Bu. Bu. Apa kabar semuanya? Sehat, Bu. Ya, sebelum kita memulai pelajaran kita, ada baiknya kita berdoa dulu ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, itu mejanya dirapikan dulu. Yang di belakang dasinya dipakai. Itu sampah-sampah dikutip dulu. Biar belajar kita nyaman. Ya, Ibu absen dulu ya. Ya, Bu. Berapa orang kita di kelas ini? 15, Bu. Hadir? Hadir semua, Bu. Oke. Minggu lalu Ibu sudah menyampaikan materi yang akan kita bahas hari ini, yaitu tentang zaman praaksara. Sudah dipelajari di rumah? Udah, Bu. Ibu kan sudah bilang harus dipelajari di rumah. Itu manfaatnya Ibu memberikan materi yang harus dipelajari di rumah. Pelajaran kita hari ini itu tentang zaman praaksara. Sudah ada yang tahu tentang zaman praaksara? Saya, Bu. Ya, Dina. Zaman belum mengenal tulisan. Ya, betul. Jessica? Zaman purbakala, Bu. Ya, betul juga. Ada yang lain? Ya, Ibu akan menjelaskan kembali. Zaman praaksara ini adalah zaman di mana manusia purba belum mengenal tulisan atau disebut juga dengan nirleka atau tidak ada tulisan. Di zaman praaksara ini ada 3 poin yang harus kita ketahui, yaitu tentang kehidupan. Kita akan pelajari tentang kehidupan manusia purba pada zaman praaksara. Dan poin kedua yaitu tentang asal usul. Kita akan pelajari tentang asal usul nenek moyang kita. Dan yang poin yang ketiga yaitu tentang kekayaan. Di dalam kehidupan manusia purba ada 3 poin yang harus kita ketahui. Poin yang pertama itu berburu. Pada zaman kehidupan manusia purba zaman praaksara, manusia purba di sana hidup adalah manusia purba Pithecanthropus dan Homo sapiens. Jadi, di masa ini manusia purba hidup dengan cara berburu. Berburu dalam artian mereka hidup di dalam hutan. Dan poin yang kedua, bercocok tanam. Manusia purba pada zaman ini, mereka sudah bercocok tanam. Mereka sudah bisa menghasilkan makanan sendiri. Tidak terlalu tergantung kepada alam. Karena mereka sudah bisa menghasilkan dengan cara bertani. Tanaman yang biasa ditanam oleh manusia purba pada zaman ini yaitu umbi-umbian dan juga pisang. Dan poin yang ketiga yaitu tentang di masa perundagian ini, manusia purba sudah bisa menghasilkan barang-barang seperti gerabah. Gerabah ini digunakan sebagai tempat air, tempat beras, dan biasa kita sebut seperti guci. Paham? Paham. Dan pada zaman ini, manusia sudah tinggal di desa-desa atau di sekitaran gunung. Oke, skip. Ya, sudah paham sampai di sana? Belum, Bu. Saya Ya. mau bertanya yang kehidupan berburu itu, Bu. Kan kalau zaman sekarang orang berburu kan pakai tombak. Terus kalau zaman dahulu itu orang itu pakai apa, Bu? Ya, pada zaman kehidupan praaksara di sana, manusia purba berburu dengan menggunakan batu.
Ya, mereka sudah bisa menghasilkan alat-alat serpi dari batu. Itu nanti batunya akan dibentuk runcing ke bawah dan itu seperti tombak gitu. Dan di sini mereka juga menggunakan batu sebagai alat menyalakan api. Ya, ada lagi yang mau bertanya? Ya, Dina. Saya Bu, di dalam kehidupannya itu kan Bu pasti mereka itu hidupnya di hutan-hutan. Jadi kalau itu Bu meninggal salah satu dari mereka, pemakamannya seperti apa Bu? Ya, pada zaman praaksara di masa kehidupan ini, mereka jika temannya meninggal, mereka tidak akan menguburnya seperti yang kita lakukan saat ini. Itu nanti temannya itu akan ditinggalkan dan mereka akan pindah dari sana. Dan jenazahnya akan membusuk di tempat itu. Dibiarkan begitu saja. Ada yang lain yang ingin bertanya? Tidak Bu. Ya. Bu, Ibu harap semua udah paham ya sampai di sana. Ya Bu. Kemudian kita akan membahas tentang asal usul. Ini asal usul manusia purba di Indonesia. Ini di Indonesia ya. Ya Bu. Karena ini kita belajar sejarah Indonesia. Ya Bu. Di sini ada 3 ras. Ada 3 ras yang akan kita pelajari, yaitu tentang Proto Melayu. Yang kedua yaitu Neutro. Dan yang ketiga yaitu Melanesoid. Sudah ada yang tahu tentang Proto Melayu? Belum Bu. Ya, Ibu akan menjelaskan. Proto Melayu ini datang dari Cina bagian selatan dan melakukan migrasi ke Indochina dan menempati sebagian wilayah Pulau Sumatera Utara. Dan ada pun ciri-ciri dari ras Proto Melayu ini. Sudah ada yang tahu? Rambut keriting Bu. Ya, salah. Kemarin Ibu udah jelaskan ini. Saya Bu. Ya, Rambutnya lurus. ya betul. Hitam Ada Bu. lagi? Tidak. Matanya sipit Ya, kayak betul. saya Bu. Betul. Satu lagi, ada yang tahu? Tinggi Bu. Salah juga. Ada yang tahu? Enggak Bu. Tinggi ya Bu. Ibu akan jelaskan kembali ya. Ciri-ciri dari masyarakat ras Proto Melayu. Yaitu rambut lurus seperti si Dina. Saya juga lurus Bu. Ini lebih lurus ini. Saya lebih lurus lagi Bu. Ya udah sama aja. Dan yang kedua itu kulitnya itu kuning kecoklatan. Seperti saya juga Ya Bu. sama juga ya. Dan yang ketiga itu mata sipit. Sayang, tidak sama. Paham sampai di sana? Paham Bu. Dan yang kedua itu neutro Melayu. Neutro Melayu ini datang dari Indochina bagian utara yang membawa kebudayaan yang baru. Di sini Neutro Melayu membawa perubahan kebudayaan. Dan ciri-ciri dari masyarakat Neutro Melayu ini, ada yang tahu? Bibir tebal Bu. Salah. Minggu lalu udah Ibu singgung tentang ini. Pendek badannya Bu. Salah. Rambut lurus. Ya, ciri dari masyarakat Neutro Melayu ini adalah kulit sawo matang, tidak terlalu tinggi, dan rambutnya lurus. Dan yang ketiga itu yaitu Melanesoid. Melanesoid ini terletak di sebelah timur Papua dan benua Australia. Ciri-cirinya ada yang tahu? Pesek Bu. Ciri dari masyarakat Melanesoid ini yaitu berbadan kekar. Ada yang tahu yang lain? Kulit hitam ya Bu. Ya, betul. Bibir tebal Bu. Ya, betul sekali. Pesek. Ya, ini salah ini. Macam. Ibu sudah jelaskan bahwa manusia pada zaman Melanesoid ini sudah hidung mancung dan kulitnya hitam, rambutnya keriting,
Satu lagi, bibirnya tebal. Wow. Iya sih. Badannya kekar. Oke, skip yuk. Membahas tentang kebudayaan masyarakat zaman praaksara. Kebudayaan pada zaman praaksara ini terdiri dari 4. Ada yang tahu? Saya Bu, ya Dina jelaskan. Yang pertama itu tentang batu tua atau Paleolitikum. Ya, batu tua. Paleolitikum. Yang lain? Batu muda, Bu. Enggak ya, Bu? Ya, batu muda. Ada lagi? Batu Madia, Bu. Ya. Satu lagi? Batu besar, Bu. Ya. Nampaknya semua belajar di sini ya. Ya, Bu. Pokoknya yang ketiga ini. Dari keempat zaman ini, Ibu akan menjelaskan tentang peninggalan-peninggalan kebudayaan pada zaman ini. Pada zaman ini, manusia purba meninggalkan banyak peninggalan kebudayaan, yaitu alat-alat. Yang pertama itu, pada zaman batu tua. Pada zaman batu tua, manusia purba meninggalkan alat sebagai kapak perimbas. Kapak perimbas ini digunakan untuk menguliti binatang, dan manusia yang hidup pada zaman ini adalah manusia purba Pithecanthropus. Yang kedua yaitu kapak genggam, yang berfungsi membelah kayu dan menggali umbi-umbian, dan kapak genggam ini juga terletak di Pacitan, sehingga kapak genggam ini disebut sebagai kebudayaan Pacitan. Dan yang ketiga itu adalah alat-alat serpi. Ada yang tahu fungsinya? Enggak, Bu. Nah, Ibu akan jelaskan. Alat-alat serpi ini fungsinya memotong daging, dan alat ini terletak di sangiran. Kemudian perkakas tulang dan tanduk. Ini adalah peninggalan zaman manusia purba yang digunakan untuk menusuk dan mengorek tanah. Di sini mereka sudah menggunakan itu sebagai alat untuk berburu dan juga bertani. Kemudian zaman batu madya. Jadi kita sudah membahas tentang batu tua. Zaman batu madya ini ada peninggalan-peninggalan yang ditinggalkan oleh manusia zaman praaksara, yaitu kapak Sumatera. Ada yang tahu dari mana asalnya? Ya Dina? Sumatera, Bu. Ya betul. Yang kedua yaitu kapak pendek. Ada yang tahu asalnya? Ya, Ariati. Pantai barat Sumatera, Bu. Ya, itu pantai timur Sumatera ya, bukan pantai barat. Oh iya. Kemudian Kenjokan Modinger. Ada yang tahu? Saya, Bu. Ya, Francisca. Kenjokan Modinger itu disebut juga dengan sampah dapur. Ya. Ini Kenjokan Modinger ini disebut sebagai sampah dapur, yaitu karena ini adalah sisa-sisa kulit kerang yang diambil oleh manusia purba dari laut, sehingga ditumpukkan di suatu tempat, sehingga itu disebut sebagai sampah dapur. Ya, Bu. Dan ini dapat kita jumpai di daerah timur. Dan kemudian Abrisorose. Abrisorose ini disebut sebagai gua. Ini tadi udah Ibu jelaskan, gua ini sebagai tempat manusia purba. Dan yang ketiga yaitu batu muda. Ini zaman batu muda. Pada zaman batu muda ini, mereka meninggalkan alat-alat kebudayaan seperti kapak persegi, dan ini ditemukan di Jawa. Dan yang kedua yaitu kapak lonjong. Kapak lonjong ini digunakan sebagai cangkul. Ya, Bu. Kemudian mata panah. Mata panah ini digunakan untuk berburu, dan ini ditemukan di Jawa Timur. Ya, Bu. Dan kemudian gerabah. Tadi Ibu sudah jelaskan gerabah ini tadi fungsinya sebagai alat menyimpan air, menyimpan beras, ya, Bu. Dan itu kita sebut sebagai guci saat ini. Dan ini terbuat dari tanah liat. Ada yang tahu tanah liat? Tahu, Tahu. Bu. Ya. Kemudian
Kemudian zaman batu besar. Pada zaman batu besar ini, manusia zaman praaksara sudah menggunakan batu-batu besar, yaitu digunakan sebagai menhir. Menhir ini digunakan sebagai bentuk penghormatan roh nenek moyang. Di sana mereka menyembah batu besar karena mereka belum menganut agama apapun, sehingga mereka terlalu percaya terhadap bangunan-bangunan besar. Kemudian sarkofagus. Sarkofagus ini sudah dapat kita temui di Sumatera Utara, di mana sarkofagus ini adalah bentuknya peti, tapi dia terbuat dari batu, bukan seperti zaman sekarang ini peti itu terbuat dari kayu. Pada zaman ini peti itu bentuknya terbuat dari batu. Kemudian dolmen. Dolmen ini adalah meja batu. Meja batu ini digunakan sebagai tempat sesaji yang dipersembahkan kepada roh nenek moyang. Kemudian peti kubur. Peti kubur ini digunakan sebagai tempat jenazah. Bukan seperti pada zaman kehidupan masa berburu tadi. Di sana mereka masih meninggalkan teman-temannya yang meninggal dan tidak mengurusnya dan tidak memakamkan dolmen. Dolmen ini adalah meja batu yang digunakan sebagai tempat diletakkannya sesaji untuk roh nenek moyang. Kemudian peti kubur. Peti kubur ini digunakan sebagai tempat jenazah. Seperti yang kita ketahui, peti kubur juga kita gunakan sebagai tempat jenazah. Jadi pada zaman ini mereka juga sudah menggunakan itu, tapi terbuat dari batu besar. Kemudian waruga. Waruga ini sama juga dengan peti kubur tadi, cuman ukurannya lebih kecil. Paham sampai di sana? Paham, Bu. Kemudian arca. Arca ini adalah batu yang berbentuk seperti manusia. Dan mereka percaya akan hal itu, bahwasanya batu itu bisa menolong mereka. Maka mereka menyembah batu besar tadi karena mereka belum menganut agama apapun. Mereka masih percaya tentang animisme dan dinamisme. Kemudian yang terakhir yaitu pundan berundak. Pundan berundak ini adalah sebagai tempat pemujaan. Di sini pada zaman praaksara ini masih ada zaman-zaman yang ada perubahannya hingga saat ini. Seperti halnya zaman logam. Zaman logam ini sudah kita rasakan hingga pada saat ini. Dan zaman logam ini terjadi 300 abad yang lalu. Dan itu sudah kita rasakan hingga saat ini. Oke, skip. Sudah paham sampai di sana? Belum, Bu. Belum, Bu. Ada yang ingin bertanya? Saya, Bu. Ya, Jessica. Tadi kan Ibu menjelaskan bahwa di kebudayaan itu ada tadi batu yang namanya batu arca ya, yang berbentuk manusia. Jadi pertanyaan saya, batu yang berbentuk manusia itu sebenarnya yang diciptakan manusia atau yang diukur manusia atau yang sudah ada? Baik, Ibu akan menjawab yaitu tentang batu besar tadi kan? Ya, Bu. Ya, arca ini adalah patung yang menyerupai manusia. Patung ini terjadi bukan adanya sendiri atau diciptakan oleh Tuhan, bukan. Itu adalah hasil ciptaan manusia pada zaman praaksara. Yang pada awalnya itu adalah bentuknya batu besar, lalu dibentuk menjadi seperti zaman praaksara ini kalian harus mengetahui poin yang ketiga ini. Karena nanti Ibu akan mengambil soal dari sana untuk ujian tengah semester. Paham sampai di sana? Paham, Bu. Untuk materi kita minggu depan yaitu tentang ditulis agar bisa dipelajari di rumah. Ya, Bu. Masuknya pengaruh agama Hindu-Buddha di Indonesia. Ya, Bu. Dipelajari ya di rumah ya. Ya, Bu. Untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih anak-anaknya. Iya, Bu.